Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Nila Ayu Rismaning Tias, yang kedua ada Faurelin Zekiatun Naja, yang ketiga ada Nikendria Pramesti, yang keempat ada Rahmaudina Aulia Salsabila, yang kelima ada Abdurrahman Zidni Ilma. Kami akan menjelaskan apa itu laboratorium kimia, apa saja alat-alat di laboratorium kimia, dan bagaimana cara penataan dan penanganan di laboratorium kimia. Saya, Nikendria Pramesti, akan menjelaskan laboratorium itu apa. Laboratorium adalah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat-alat dan fasilitas yang diperlukan sehingga memenuhi syarat untuk melaksanakan serangkaian percobaan-percobaan dan pendidikan dengan aman. Laboratorium dalam pendidikan IPA berarti suatu tempat di mana guru dan siswa melakukan percobaan dan penelitian. Dalam pengertian ini, laboratorium dapat berbentuk suatu ruangan ataupun terbuka. Laboratorium sebagai ruang yang tertutup, contohnya ada kelas, laboratorium di sekolah, dan rumah kaca. Laboratorium sebagai ruang terbuka, contohnya kebun sekolah atau lingkungan lain yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nama saya Abdurrahman Zidni Ilma. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu gelas ukur. Gelas ukur sebagai alat untuk mengukur volume larutan kimia. Yang kedua, tabung Erlenmeyer. Tabung Erlenmeyer untuk menampung filtrat hasil penyaringan larutan kimia. Yang ketiga, labu ukur. Labu ukur untuk menyimpan larutan kimia dengan jumlah yang akurat dan sudah ditentukan. Yang keempat, beaker gelas. Beaker gelas untuk mengaduk, mencampur, dan sebagai wadah larutan kimia. Yang kelima, corong gelas. Corong gelas untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain. Dan yang keenam, batang pengaduk. Batang pengaduk untuk mengaduk larutan kimia yang ada di dalam. Nama saya Faurelin Zekiatun Naja. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium. Yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan bahan-bahan kimia serta melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang kedua adalah kaca arloji. Kaca arloji digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk benda padat. Yang ketiga adalah pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai ukuran volume. Yang keempat adalah buret. Buret digunakan untuk mengukur volume titiran yang akan dipakai. Yang kelima adalah plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk menyimpan cairan yang akan diteteskan. Dan yang terakhir adalah botol semprot. Botol semprot ini berguna untuk menyimpan aquades. Saya Rahmaudina Aulia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penataan alat dan bahan praktikum di laboratorium kimia. Penataan alat dan bahan praktikum sangat bergantung kepada fasilitas yang ada di laboratorium dan kepentingan pemakaian laboratorium. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya ruang penyimpanan khusus, ruang persiapan, dan tempat-tempat penyimpanan seperti lemari, kabinet, dan rak. Penataan bahan kimia di laboratorium harus mengutamakan segi keamanan daripada keindahan atau segi yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang fisik dan urutan alfabetis karena terdapat beberapa senyawa kimia yang apabila disatukan atau didekatkan dapat menimbulkan bahaya. Hal umum yang harus menjadi perhatian di dalam penataan bahan kimia yaitu: pertama, pemisahan, kedua, tingkat resiko bahaya, ketiga, pelabelan, keempat, fasilitas penyimpanan, kelima, wadah sekunder,
keenam, bahan kedaluarsa, ketujuh, inventarisasi, dan yang kedelapan, informasi resiko bahaya. Di sini saya Nila Ayu Rismani Tias akan menjelaskan tentang penanganan laboratorium kimia. Nah, penanganan bahan harus memperhatikan sifat-sifat bahan kimia tersebut. Banyak bahan kimia yang harus ditangani dengan hati-hati karena sifatnya yang berbahaya atau sangat beracun. Nah, untuk menghindari terjadinya kecelakaan pekerjaan di laboratorium kimia, perlu teknik penanganan bahan kimia di laboratorium kimia. Jenis bahaya yang menimbulkan kecelakaan di laboratorium meliputi keracunan, iritasi, luka kulit, luka bakar, dan kebakaran. Keracunan diakibatkan karena penyerapan zat kimia beracun baik melalui oral maupun kulit. Keracunan dapat bersifat kronis maupun akut. Sekian video dari kami tentang laboratorium kimia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.